Halo, perkenalkan, nama saya Gedenanda Krisna Pranajaya. Saya adalah mahasiswa baru di Universitas Samratulangi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, Program Studi Sistem Informasi. Saya membawakan video ini dalam rangka memperingati Dies Natalis Unsrat ke-59 di tahun 2020. Sesuai dengan judul yang telah kalian lihat, saya akan membawakan materi tentang bagaimana pandemi COVID-19 telah merubah hidup kita, di mana saya akan menjelaskan tentang bagaimana dan seperti apa akibat dari pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia, khususnya di negara kita sendiri, Indonesia. Baik, selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau Coronavirus Disease 2019 yang sering disingkat COVID-19 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh evolusi coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah ini pertama kali dideteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, tepatnya pada bulan Desember 2019. Diduga penyebab dari munculnya virus ini adalah binatang yang dijual dan dikonsumsi dari pasar binatang liar yang berada di Wuhan. Lalu, secara resmi, WHO sebagai lembaga kesehatan dunia menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi dunia pada 11 Maret 2020. Akibatnya, banyak negara yang menerapkan lockdown atau pembatasan kegiatan di luar rumah yang mengakibatkan sebagian besar aktivitas hampir lumpuh total dan hanya bisa dilakukan secara daring. Namun, mengapa pandemi COVID-19 benar-benar menggemparkan dibandingkan dengan pandemi-pandemi yang pernah terjadi sebelumnya? Itu karena media informasi. Ya, media informasi saat ini sudah begitu canggih dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Sebelum teknologi berkembang pesat, orang-orang hanya mengandalkan beberapa media informasi seperti koran, radio, tabloid, majalah, dan yang paling terupdate yaitu televisi. Dikarenakan terbatasnya sumber informasi pada saat itu, informasi-informasi yang ada seringkali terlambat untuk kita ketahui, dan tidak semua orang bisa mengaksesnya. Namun, karena adanya internet dan juga gadget-gadget canggih yang telah banyak ada sekarang, apa yang terjadi beberapa detik yang lalu di Jakarta bisa langsung diketahui oleh orang yang berada di Manado. Dan hal ini memberi dampak yang cukup signifikan untuk persepsi masyarakat umum. Meskipun kecanggihan media informasi sekarang banyak memberi manfaat, tetapi hal itu menjadi ibarat pisau bermata dua, karena berita-berita yang ada di internet tidak semua 100% valid sifatnya. Seringkali oknum-oknum tertentu yang ingin menakuti dan meresahkan masyarakat menyebarkan berita-berita bohong atau hoax, dan bagi masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi yang cukup rendah, hal tersebut menjadi ancaman besar. Oleh karena itu, kita semestinya lebih bijak untuk menyaring informasi yang ada di internet, meliputi media sosial, media komunikasi, media pesan singkat, media video, dan sebagainya. Jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh berita-berita hoax, karena itu dapat memecah belah persatuan negara kita, Indonesia. Kita dapat mengatasi semua masalah yang ditimbulkan oleh berita hoax dengan berhenti menyebarkan informasi secara sembarangan, teliti sumber dari info atau berita tersebut, yakinkan kepada orang yang percaya bahwa itu adalah berita yang tidak benar, dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Beberapa bulan saat pandemi COVID-19 baru dimulai, kita harus menghentikan aktivitas kita di luar rumah. Kita harus menjalani karantina yang cukup panjang. Kita tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pergi ke kampus, tidak bisa pergi ke kantor, dan keluar rumah hanya saat keadaan tertentu, karena virus corona ada di mana-mana. Semua kita lakukan demi keselamatan bersama. Banyak hal yang telah berubah dikarenakan pengaruh dari pandemi COVID-19. Dan hampir semua adalah pengaruh yang buruk. Banyak orang yang meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Banyak orang yang jatuh miskin karena bisnisnya bangkrut. Banyak orang yang menjadi pengangguran. Pendidikan berjalan kurang efektif. Perekonomian negara menurun. Dan banyak lagi pengaruh negatif dari pandemi COVID-19 ini. Namun, di balik pengaruh-pengaruh buruk tersebut, alam yang seringkali tidak kita sadari telah banyak tersakiti akibat perbuatan manusia, justru telah memperbaiki kembali kondisinya.
polusi di udara berkurang, lapisan ozon yang terestorasi kembali, sampah-sampah yang berkurang di jalanan, getaran di bumi yang berkurang 50%, binatang dan tumbuhan bisa hidup dengan lebih tenang, dan banyak lagi. Kita telah melewati kurang lebih 6 bulan masa pandemi COVID-19 ini. Saat ini, pemerintah telah menerapkan suatu protokol yang memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah yang disebut sebagai normal baru atau yang lebih dikenal dengan new normal. Dikarenakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang memberi dampak buruk bagi perekonomian dan masyarakat terutama menengah ke bawah, protokol tersebut pun diterapkan hingga saat ini. Kita harus mematuhi anjuran yang berlaku, seperti mencuci tangan terutama saat datang dari luar rumah, selalu menyiapkan hand sanitizer saat di luar rumah, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan keramaian, dan mematuhi aturan-aturan keselamatan yang berlaku di tempat kita berada. Tidak lupa, kita harus memberikan penghormatan kepada para tenaga medis yang telah berjuang untuk menangani para pasien COVID-19 hingga saat ini. Dan jumlah total pasien COVID-19 yang meninggal di Indonesia telah mencapai lebih dari 8.000 orang dan akan terus meningkat. Kesedihan dan kepedihan meliputi seluruh keluarga dan orang-orang yang telah ditinggalkan oleh mereka. Marilah kita doakan mereka agar segala amal kebaikannya diterima dan ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah video ini, terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe dan berikan saya jempol ke atas jika menyukai video ini, dan berikan saya jempol ke bawah jika kalian tidak menyukainya. Sekian dan terima kasih.